kita nggak punya fotonya. Bagaimana kita tahu siapa yang akan kita culik? Tadi kan bos bilang di rumah ini cuma ada satu perempuan dan pembantunya sekarang sedang berada di rumah sakit. Dan menurut peta ini, kamarnya ada di sebelah sana. Brengsek, ternyata kucing. Bos, kami sudah datang. Lepaskan sekarang. Selamat datang di rumah saya. Apa salah saya, Tante? Dan di rumah ini dilarang untuk bicara apapun. Dengar baik-baik. Kamu adalah tamu saya dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Kalau kamu bersikap baik, kamu akan bisa hidup dengan tenang di rumah ini. Tapi kalau kamu coba-coba lari, saya tidak bisa menjamin keselamatan kamu. Anak buah saya semuanya sudah biasa membunuh dan memperkosa. Tante siapa? Bangsat kamu ya. Saya sudah bilang, kamu dilarang bicara apapun. Head, lempar perempuan itu ke kamar atas. Jaga dia baik-baik. Kalau dia berusaha lari, silakan mati perempuan itu sebelum kalian habisin dia. Cepat! Suara Dandi nangis ya.
Indah? Itu Dani nangis kenapa? Indah? 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 Dani? Indah? 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 Diam sayang, sebentar kita cari. Indah? Mama di dapur barangkali. Indah? 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 Udah. Kita cari Mama di depan ya. Ya, yuk. Indah? Mana ya? Di luar barangkali. Indah? Mana ya? Indah? 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 Kemana perginya ya dia ya? Indah! Dandi, diam sayang. Indah! Anita mungkin yang berbuat ini. Kasian sekali nasib perempuan itu. Seharusnya dia sadar dari semula bahwa dia jangan bermain-main dengan api. Dia akan terbakar nanti. Pasti sayang, biar mampus dia. Kasian sekali. Sebentar sayang. Ah, Mama, jangan. Biar saya yang angkat telepon itu ya. Oke. Halo. Anita, ini Jimmy. Oh, hello James. Apa kabar? Saya menyangka kamu tidak mau lagi berbicara dengan saya. Hei, kenapa Dani menangis? Di mana Indah? Indah? Indah siapa? Indah anak kamu atau Indah perempuan yang tinggal di rumah kamu? Anak saya sedang di rumah sakit, Anita. Tentu Indah. Indah mamanya Dandi. Oh, perempuan itu. Mana saya tahu, James. Dia kan tinggal di rumah kamu. Memangnya ada apa dengan dia? Sepertinya dia menghilang lagi, Anita. Apa? Menghilang? Oh, James. Kamu pasti habis marah-marah sama dia sehingga dia menghilang di rumah kamu ya? Enggak, saya nggak marah sama dia. Kenapa kamu tidak tanya sama Parni? Dia pasti lebih tahu, James. Dia kan tinggal serumah juga dengan kamu. Parni di rumah sakit menunggu anak saya. Oh ya, atau mungkin perempuan itu ke rumah sakit. Dia menjenguk anak kamu. Bukankah dia selalu sok perhatian sama anak kamu? Kalau dia pergi ke rumah sakit, dia pasti bilang sama saya, Anita. Lagi pula nggak mungkin dia meninggalkan anaknya nangis sendiri di rumah seperti ini. Iya, saya juga dengar. Kasihan sekali ya bayi itu menangis terus-menerus mencari ibunya. Tapi mau bagaimana lagi, James? Sekarang kamu dengar kan Dani nangis. Nangisnya nggak mau berhenti. Dari tadi dia cari mamanya. Oh, atau begini saja, Jim. Lebih baik sekarang saya ke rumah kamu. Saya coba untuk menenangkan Dani sebisa saya. Saya kan perempuan. Mungkin dia akan tenang bersama saya. Ya? Oke, Jim. Bye-bye. You're great, Mom. You're great. Hebat sekali. Hebat.
ide Mama untuk menculik perempuan itu sangat hebat. Kita berhasil. Dan saya yakin sekarang nasib Einda tidak akan lagi seindah namanya. Dan itu berarti peluang untuk menarik simpati Jimmy sudah terbuka dengan lebar. Oke, sekarang kamu siap-siap ke sana ya. Oke, Mama. Oke. Oke. Jangan ya sayang. Itu mungkin mama pulang. Sini biar saya yang gendong ya sayang. Biar saya yang gendong kamu ya. Ya sayang ya. James, sejak kapan anak ini menangis terus? Dia rewel sejak tadi pagi. Indah pergi, saya nggak tahu kemana. Ya, sini. Kalau mama kamu pergi biar saya merawat kamu ya sayang ya. Ya. Kamu jangan menangis ya. Jim, saya tidak bisa membayangkan ibu seperti apa yang membiarkan anaknya seperti ini. Menangis terus-menerus. Ibu macam apa dia? Kasihan kan anak ini. Ya. Kasihan sekali. Itu mungkin Indah. Sebentar ya. Loh, Karni, ngapain kamu kemari? Indah di sana siapa yang jaga? Indah lagi istirahat, Pak. Kebetulan dokter ngasih obat tidur dan dia tidur pulas sekali. Makanya saya pulang dulu. Mbak Indah belum juga pulang ya? Belum. Dandi rewel sekali. Dandi nggak bakalan diam sebelum ketemu mamanya. Kalau begitu biarin Dandi saya gendong ya, Pak. Barangkali dia haus. Bu, sini saya gendong. Sayang, Dandi. Sama Bu ya, sayang. Kita bikin minum ya. Sayang. Jim, kasihan sekali bayi itu. Kalau ibunya tidak mau merawat dia, saya sanggup merawat dia. James, saya rasa kita harus menikah sekarang. Supaya Dani dan anak kamu ada yang mengurus. Anita, anak saya sedang terbaring di rumah sakit. Dandi nangis seharian gara-gara kehilangan mamanya. Sekarang yang ada di dalam benak kamu cuma pernikahan saja. Tapi apa salahnya, James? Bukankah anak kamu dan Dani akan ada yang mengurus lebih baik? Lagi pula, saya akan sayang sama mereka. Sama seperti saya sayang sama anak kandung saya sendiri. Anita, kalau kamu calon ibu yang baik dan mau menikah sama saya karena kamu mencintai anak saya, dan sekarang kamu mencintai Dandi, seharusnya dari tadi kamu tahu. Dandi itu menangis karena haus, Anita. Dulu masalah saya hanya anaknya James. Sekarang ditambah lagi dengan anak bayi perempuan jalanan ini. Anak jalanan itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Kapan sih Indah boleh pulang? Oh, kamu sudah ingin pulang? Sudah nggak betah ya? Iya, Om. Indah udah kangen pengen main sama Dandi. Sebentar lagi Indah bisa pulang kok. Tapi Om mau bicara dulu dengan Papa ya. Saya bisa bicara sebentar, Pak. Sayang, Papa tinggal sebentar ya. Papa mau bicara dengan Om Dokter.
Tante Amerika. Iya sayang. Kenapa sih Om Dokter mau bicara sama Papa? Apa saya mau meninggal? Ya, mungkin saja sayang. Sayang, kamu jangan menangis dong. Jangan nangis ya. Atau begini saja, biar tante keluar, tante akan tanya sama papa kamu dan sama om dokter ya. Kamu jangan nangis ya sayang ya. Maksud dokter, perawatan di rumah yang bagaimana, Dok? Perasaan Indah harus dijaga supaya dia tetap gembira dan tidak boleh mendengar hal-hal yang dapat membuat perasaannya tertekan. Selama ini mental Indah saya rasa cukup kuat. Dia selalu mengajarkan kepada orang lain supaya tetap bahagia. Biarpun dalam kondisi yang dokter tahu kan, dia sedang sakit. Penyakitnya secara perlahan tapi pasti menggerogoti daya tahan mentalnya. Mungkin di luar dia masih kelihatan tegar, tapi pada kenyataannya mentalnya semakin rapuh. Mungkin karena itu sekarang dia sering batuk darah ya, Dok. Begitu perasaannya tertekan, sistem pernapasannya akan terganggu. Dan kalau sistem pernapasannya terganggu, dia pasti batuk darah. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Akibatnya bisa fatal. Dan kita bisa kehilangan dia. Baik, Dok. Kalau begitu saya sebagai orang tua dia akan berjanji untuk menjaga perasaan dari hal-hal yang bisa membuat dia tertekan. Ini kesempatan baik untuk buat anak kucing liar itu berhenti bernafas. Saya akan membuat batinnya tertekan dan dia akan sulit untuk bernafas. Lalu dia akan batuk darah dan nafasnya akan berhenti sama sekali. Amerika, dokter sama papa ngomongin apa? Tante sendiri tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi sepertinya om dokter sama papa kamu lagi bicara di luar dan belum selesai. Pasti dia ngomongin saya. Sepertinya sih begitu. Mereka membicarakan mengenai kamu yang sepertinya bisa pulang hari ini. Benar tante. Kamu suka ya, makanya kamu jangan menangis terus. Indah kangen ya sama Dandi. Iya, saya kangen sama Dandi. Tapi kasihan lo Dandi Indah. Dari pagi Dandi terus menerus menangis. Nanti kalau kamu pulang, kamu harus peluk Dandi ya. Kamu harus hibur Dandi biar dia tenang kembali ya sayang ya. Mungkin dia kangen sama saya. Tante rasa tidak. Tante rasa Dandi kangen sama mamanya. Mamanya? Iya. Emangnya Tante Indah kenapa? Tante Indah pergi sayang. Apa? Tante Indah tinggalkan Dandi sendirian. Kamu mau kemana? Udah, kamu tidur saja. Kamu tidak boleh bangun.
Waktu itu, Tante Indah udah janji sama saya. Gak bakal pergi-pergi lagi. Waktu itu juga, Tante Indah udah janji sama saya. Gak bakal ninggalin saya lagi. Ini hari yang paling menyenangkan. Hidup kucing liar ini akan segera berakhir. Tante Ida bohong sama kamu, sayang. Tante Ida suka bohong. Dia selalu bilang sama kamu bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu. Tapi mana bukti dia pergi dari rumah. Dan yang paling parah lagi, dia meninggalkan Dandi anaknya sendirian di rumah saja dan menangis begitu. Sayang, kamu jangan menangis ya. Kamu jangan menangis. Tante Ida jahat. Tante Ida jahat. Kamu jangan menangis begitu. Orang yang jahat ya. Tante Amerika kamu rawat kamu ya. Memang jahat, Tante Ida memang jahat sama kamu. Ya ampun, Indah. Kenapa kamu sayang? Hah? Kenapa? Pak, Tante Indah ninggalin saya sama Tanti. Dan Tante Indah gak akan kembali lagi. Siapa yang bilang sayang siapa? Saya yang bilang, Jim. Untuk apa kamu bicara seperti itu dengan dia, Anita? Kita harus jujur, James. Kita harus bilang sama dia hal yang sebenarnya. Dia akan tahu cepat ataupun lambat. Kamu tahu apa, Anita? Barusan saya bicara di telepon sama Indah. Dia nggak pergi kemana-mana kok. Kenapa sih kamu harus bicara itu dengan dia? Dia lagi sakit, Anita. Tolong dong mengerti. Ya terserah kamu lah. Kalau menurut kamu itu yang paling baik untuk anak kamu, silahkan lakukan saja. Terserah kamu. Udah sayang saya. Tante Indah cuma pergi sebentar. Temannya ada yang meninggal. Tante Anita nggak tahu kalau Tante Indah sudah pulang. Sebentar Indah juga ketemu dia kok. Udah ya, enggak kok. Saya tidak bisa membawa anak ini pulang sebelum Indah kembali. Bagaimana mungkin Indah bisa lolos dan kembali ke rumah Jim? Saya akan cek rumah Jimmy. Jangan-jangan Jimmy bohong. Boboknya pegang beri ya. Kemana sih Pak Ade? Lama sekali diangkat. Aduh, ada telepon dari mama. Angkat, cepat angkat. Jangan menangis. Ini ada telepon dari mama. Telepon dari mama. Yo. Halo? 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 Sedang apa sih si Parni? Saya harus tanya sama Erika. Kenapa ini bisa sampai lolos? Kalau benar-benar ini sampai lolos, Erika harus kembalikan uang mama saya. Kenapa kamu tidak bersama mama kamu? Saya ingin bertanya sama Tante. Kenapa ini bisa lolos? Siapa bilang? Ada yang bilang sama saya. Tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman saya. Sekarang dia berada di kamar atas. Saya tidak akan percaya sampai saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangan. Kamu jangan sampai bertemu dengan dia. Kalau dia sampai melihat kamu, dia akan mengira bahwa semuanya ini atas rencana kamu. Paling tidak saya bisa mendengar suaranya kan?
Baiklah. Kalau kamu memang ingin mendengar suaranya, kamu bisa berdiri di depan kamarnya. Tapi ingat, kamu tidak boleh bicara apapun. Oke? Mari ikut saya. Oke. Hei, perempuan brengsek! Jimmy bohong sama saya. Sama artinya dia juga membohongi anaknya sendiri. Untuk sementara kamu bisa menyelamatkan anak kamu, Jim. Tapi Dandi sekarang hanya berdua dengan pembantu di rumah. Kamu tidak akan bisa melindungi anak itu dari saya. Mana Dandi? Mana anak saya? Buka pintunya. Saya tidak mengerti, Mama. Kenapa James harus bohong? Dia bilang katanya Ena sudah pulang. Tapi setelah saya cek rumah Erika, Ena masih di sana di sekap. Dia bohong karena dia tidak mau cerita tentang Indah ke anaknya. Kamu kan tahu anaknya sedang sakit. Jadi kamu harus lebih mengerti. Ya, betul juga sih. Tapi saya rasa, Mama, anak bayi anak si perempuan gelandangan itu juga membuat masalah. Setiap kali anaknya Jay melihat bayi itu, dia teringat pada ibunya si perempuan gelandangan itu. Saya rasa kita harus berbuat sesuatu sama anak bayi sialan itu. Ya, bayi itu. Berarti sebelum anaknya Jimmy pulang, kita sudah harus secepatnya menculik dan membuang bayi itu ke comberan. Tante, lepasin saya, Tante. Saya mau cari anak saya. Di mana anak saya? Apa salah saya, Tante? Siapa perempuan itu? Kasihan anak saya, dia pasti lapar. Tunggu sebentar. Tante. Kasihan anak saya, dia pasti lapar. Tante. Diam! Tante, buka pintunya. Dengar gak sih? Saya bilang Tante, diam! saya mohon, saya mau cari anak saya. Sialan. Tante. Tante. Diam kamu! Bising saya mendengarnya. Kamu menangis kenapa? Hah? Saya mohon, Tante, lepaskan saya. Saya mau cari anak saya. Baik. Sekarang kamu berdiri. Cepat!
kamu betul-betul menginginkan anakmu, duduk sana. Kalau kamu memang betul-betul menginginkan anakmu, kamu harus bersikap manis. Duduk dengan manis di tempat tidur ini. Hapus air matamu. Hapus! Saya paling tidak suka lihat air mata. Saya suka lihat yang manis. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu memang menginginkan anakmu, tunggu di sini. Bagus, manis. Siapa perempuan? Biasa, stok baru. Bagaimana? Cantik orangnya. Orangnya sangat cantik dan mulus sekali. Tapi dia bukan tipe perempuan yang gampang tunduk. Saya justru tidak suka perempuan mudah menyerah. Saya maunya perempuan yang seperti singa betina. Bagus sekali. Tapi harganya cukup tinggi. Karena saya harus bayar mahal untuk menangkap singa betina yang cantik itu. Bagaimana? Soal harga, bilang saja. Enggak jadi soal. Karena Anda langganan saya, cukup 5 juta saja. 5 juta? Saya pasti berpikir kamu pasang tarif tinggi-tinggi. Tapi nggak jadi masalah. Nih, 5 juta. Untuk kamu. Terima kasih. Mari ikut saya. Tuhan, selamatkanlah saya ya Tuhan. Dan lindungilah Dandi dimanapun ia berada. Bantu saya agar bisa menemukan Dandi ya Tuhan. Anda harus bersikap manis. Karena ini tanggung jawab saya. Oke? Mana anak saya, Tante? Sebentar. Bagaimana? Bagus. Bagus. Siapa orang ini? Dia juga bisa memberimu anak. Tante, anak saya mana? Tante! Tante, Dandi mana? Tante, mana Dandi? Mana anak saya? Tenang dong, jangan teriak-teriak begitu. Tenang aja. Dari tadi Dandi. Apa sih keistimewaan Dandi itu? Dandi anak saya! Ya tenang aja, duduk dulu. Kalau anakmu bisa Om atur, tenang aja. Ya kan? Kita duduk, kita bisa bicara-bicara. Ya kan? Nah, gitu lebih bagus kan? Kita tenang-tenang bicara. Saya juga bisa kasih kamu. Ya kan? Dandi anakmu itu kan 1, saya bisa kasih 10. Sekarang juga. Iya kan? Bisa kasih 10. Iya kan? Iya. Tenang dong. Nanti kita urus ya. Dandi, tenang aja. Nanti Pak. Tenang.
Jangan teriak dong, tenang. Om yang suka betul wanita macam kau, seperti macan, seperti singa betina. Om paling suka sama gitu. Urusan Dedi, urusan Om. Tenang, tenang. Kita satu. Jangan dekat-dekat! Sabar. Jangan dekat-dekat kamu! Sabar. Om sudah mengeluarkan 5 juta untuk kamu. Untuk beli kamu. Jangan dekat-dekat! Pak Handoko. Pak, kenapa teriak-teriak, Pak?